Ini pertama sangat disayangkan ya, seorang yang pemulung kan, kemudian sampai menculik anak yang masih di bawah umur kan, dan sampai sekian lama baru bisa diketemukan. Syukur alhamdulillah anak itu masih sehat. Kemudian juga saya baca berita masih ceria gitu. Nah, perbuatan yang di luar kemanusiaan ini itu sudah diatur dalam KUH pidana. Mudah-mudahan pihak kepolisian segera menetapkan yang menculik itu sebagai tersangka, karena saya melihat dari membaca berita dari rekan-rekan yang memberitakan saya, sebenarnya sudah cukup bukti orang tuanya tahu, anaknya yaitu si korban itu ada, dan si pelaku juga sudah mengaku. Bahkan bajai yang membawa dia semula itu juga sudah diketemukan ya, karena kejelian kan kepiawaian pihak kepolisian sersenya mencari itu ketemukan. Itu bisa diancam dan pidana yang dengan ancaman hukumannya 9 tahun seperti ditentukan dalam pasal 330 ayat 2 KUH pidana. Nanti lainnya apa bisa ditambahkan sambil jalan prosesnya. Ini harus segera. Kemudian dari Bapak ditanyakan bahwa ternyata si penculik itu residivis. Nah, itu ancaman hukumnya di sisi hukum bisa ditambah sepertiganya. Ada nggak alasan pemberat lainnya? Itu tergantung daripada kepolisian sebagai penyidiknya nanti. Ada nggak alasan pemberat? Apakah cukup itu saja atau ada misalnya bahwa anak itu diperdagangkan misalnya? Itu harus ada saksinya, pernah ditawarkan misalnya apa, itu juga nanti bisa dengan ancaman yang berlapis pidananya itu. Tapi minimal sekarang dengan pasal 330 ayat 2 itu penculikan anak di bawah umur 9 tahun karena dia sudah pernah melakukan tindak pidana dan selesai menjalani hukuman berarti residivis, itu bisa ditambahkan sepertiganya seperti itu. Nah, ini buat masyarakat, para orang tua juga harus hati-hati untuk memperhatikan anak-anaknya, karena ternyata dari sisi kehidupan manusia biasa yang tidak menyangka orang yang seperti yang diberitakan dia adalah pemulung tapi berani melakukan penculikan atas anak-anak tersayang kita, sehingga para orang tua harus lebih memahami lingkungannya dan tidak mudah untuk membiarkan anaknya yang masih anak-anak itu bermain sendiri di luar atau lepas dari pengawasan kita sehari-hari. Gitu. Ini nanti jika mudah-mudahan penyidiknya profesional, sehingga dari ganti-ganti nama itu seandainya ada surat-surat yang dipalsukan atau identitas dipalsukan, berarti bisa juga diancam tentang tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu, atau paling tidak menggunakan surat palsu apabila nama-namanya itu ada dengan tanda bukti, misalnya apakah KTP ya, atau keterangan atau surat lainnya seperti itu, bisa diancam dengan tindak pidana seperti tadi saya kemukakan. Menggunakan surat palsu minimal setidaknya seperti itu, kalau jika ada suratnya gitu. Nah, ini harus ada keterangan ahli ya, apakah perbuatan itu, kedekatan itu dari memang pembawaan dia atau memang itu diolah oleh dirinya. Kepiawaian dekat dengan anak itu memang sengaja dia buat, dilakukan karena adanya unsur kesengajaan supaya bisa mudah gaul dengan anak, atau seperti apa, nanti penyidik yang akan mengerti tentang itu sebenarnya. Mesti penyidik akan minta pendapat ahli tentang itu. Jadi ancaman pidananya paling tidak yang saya kemukakan tadi itu. Pasal lainnya, asal penyidik secara cermat bisa menggali, mendalami dari tindak pidana yang dilakukan. Bahkan mungkin ini yang terungkap, yang tidak terungkap siapa tahu ada juga dari teman-temannya dia atau kelompok-kelompoknya dia
Ini yang terungkap sekarang yang anak yang dari Jalan Gunung Sari itu kan, siapa tahu selama ini juga ada anak-anak yang lain yang belum terungkap atau ada perbuatan lain. Ini kan anak siapa tahu yang lain ada ngambil barang orang dan sebagainya. Kita lihat aja bagaimana kepiawaian, keprofesionalannya daripada penyidik. Kita percayakan kepada kepolisian sebagai penyidik akan mampu mengungkap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya para orang tua ini, seperti itu.